Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan ini kami masih meneruskan yaitu tentang kitab Rut ya. Kitab Rut di sini merupakan yaitu di dalam 4 pasal ini merupakan mempelai wanita ya, surga. Mempelai wanita surga. Dan kenapa Rut kok sampai dipilih sebagai mempelai wanita surga? Coba, Rut itu bisa untuk contoh. Di sini dikatakan Rut ya adalah orang yang asing yang mendapatkan kemurahan Tuhan ya. Ini yang saya sampaikan yang minggu yang lalu. Dan dia ya tidak menghalangi untuk menyembah kepada Allah yang sejati. Puji Tuhan, pada saat ini juga kehidupan kita ya untuk mendengarkan firman Allah itu harus yang sungguh-sungguh ya. Jangan kehidupan kita ini hanya kita mendengarkan, tetapi kita dengarkan dan kita renungkan ya, supaya kehidupan kita ini bisa mengerti firman Allah dengan yang baik. Rut itu sungguh-sungguh. Dia biarpun Rut itu bukan orang yaitu bangsa Israel, tetapi dia orang Moab ya, orang Moab. Dia orang asing ya, dia sungguh-sungguh yaitu setia taat kepada Tuhan. Biarpun dia dulu hidupnya yaitu bersama-sama pemerintahan hakim-hakim, di situ ada dosa-dosa, dia tetap ya untuk berjalan mencari Tuhan, berjalan untuk menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dipercaya oleh Tuhan ya, dipercaya oleh Tuhan yaitu bertanggung jawab kepada mertuanya, yaitu bertanggung jawab kepada orang tua. Puji Tuhan, pada saat ini juga Rut dia berjalan untuk bertanggung jawab kepada orang tua, kepada mertua. Di sini seperti itu. Kita akan lebih dahulu kita akan mengulangi yaitu membaca Rut ya. Ayat Rut pasal 1 dulu, ayat yang ke-16 ya. Kata Rut, janganlah engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Ini bertanggung jawabnya yaitu Rut kepada Naomi. Dia bertanggung jawab sebagai mempelai wanita. Dia bertanggung jawab kepada mertuanya, kepada keluarganya. Rut tahu perasaannya Naomi. Dia bertanggung, tidak mau dia meninggalkan Naomi, tidak mau. Dia mengikuti sebab yaitu dia untuk bertanggung jawab kepada orang tuanya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, dalam pertanggungjawaban ya, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-35. Ini Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-10. Ini merupakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran ya, itu barang siapapun itu yang diminta oleh Tuhan ya. Di sini katakan ya, setiap orang akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan
kepadanya. Nah, ini Rut ini biarpun dari orang asing, ya, dia dari Moab, dia selalu dekat kepada Tuhan, dia selalu memberikan amal kepada siapapun, dia berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan itu yaitu melalui kebaikan, melalui memperhatikan. Padahal Rut ini sebagai janda muda, tetapi dia selalu memperhatikan janda, yaitu mertuanya. Dia memperhatikan. Nah, makanya kalau kehidupan kita ini sebagai orang Kristen, kehidupan kita ini sebetulnya kita ini sebagai mempelai wanita surga. Kita kalau diberi kesempatan untuk menjadi calon mempelai wanita, kita harus memperhatikan pekerjaan-pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Rut dipercayakan pekerjaan-pekerjaan. Dia bertanggung jawab. Jangan sampai kehidupan kita ini sudah dipercayakan untuk memberkati, sudah dipercayakan untuk memperhatikan janda-janda, ya, sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan, ya. Kita jangan sampai kita tinggal. Ini Rut sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dia sebetulnya sama Naomi disuruh pulang. Pulanglah nak, pulanglah kamu. Aku nanti sudah tidak bisa punya anak lagi. Pulanglah bersama-sama iparmu. Iparmu sudah pulang ke rumah ibunya. Tapi Rut tidak. Tidak, aku masih mengikuti engkau. Aku mau bersama-sama dengan engkau. Dimanapun engkau ada, di sana aku juga ada. Dimanapun engkau tidur di sana, juga aku tidur. Dia selalu mengikuti, ya. Ini mempelai wanita, ya. Makanya kita ini sebetulnya ditugaskan apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan kehidupan kita ini sebagai orang Kristen, ya, yang menjadi calon mempelai wanita, kita tidak ada bertanggung jawab. Rut bertanggung jawab pada Naomi, dan Rut seorang yang dipercaya dan orang yang gigih terhadap maksudnya gigih itu Rut itu tidak mau meninggal Tuhan, gigih terus mencari Tuhan, terus mencari. Ini yang penting. Kalau kehidupan Rut itu biarpun ada masalah, dia gigih mencari Tuhan. Betulnya juga ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya suaminya meninggal, dan masalahnya dia meninggalkan orang tuanya kandung untuk yaitu mertuanya, dan situ dia gigih mencari Tuhan, menyembah, biarpun dia itu ada halangan apapun, dia mencari. Yang penting kehidupan kita saat ini menghadapi apapun, mencari Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ini kitab Rut ini contoh untuk mengajak kehidupan kita supaya kehidupan kita ini selalu dekat kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam yaitu 1 Raja-Raja, ya. Pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Kita wajib, kita melakukan perintah-perintah Allah. Wajib untuk melakukan perintah Allah. Wajib untuk datang kepada Tuhan. Perintah Allah, kamu harus datang kepadaku. Datang. Kamu harus taat kepadaku, harus taat. Jangan kehidupan kita ini sudah mendengarkan firman Allah, hidup kita sia-sia.
Tetapi mari kita bersama-sama, ya, kita melakukan perintah Allah, melakukan ketaatan, kesetiaan terhadap Tuhan Allah kita, dan hidup kita menurut, yaitu jalan yang ditunjukkannya, ya, oleh Tuhan. Tunjukkan berjalan ini bagaimana, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Apa perintah Tuhan? Mengikuti apa firman Tuhan. Makanya di sini diperintahkan, lakukanlah kewajibanmu. Ini diperintahkan kepada Rut, diperintahkan kepada kita. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Kita diwajibkan apa oleh Tuhan? Dengan setia melakukan. Setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita sama Tuhan diberi tunjuk apa? Ya, jangan kehidupan kita ini jadi orang Kristen hanya sia-sia. Ya, kita sudah diberi tunjuk, yaitu kita mengikuti Tuhan, mengikuti sama Tuhan, disuruh menyembah kepada Tuhan. Jangan menyembah ilah lain. Puji Tuhan. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, ya, peraturan dan ketentuannya. Ya, ini peraturan Tuhan ini bagaimana? Tuhan itu memberi ada peraturannya. Menyembah kepada Tuhan itu ada peraturannya. Itu kalau kita melihat di dalam Keluaran juga ada perintah-perintah, dan juga itu perintahnya, kamu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri, semua itu ada. Itu harus kita, dan kamu harus taat tekun kepada Allah. Kita harus menghapus dosa-dosa kita. Kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama koreksi hati kita. Apakah kehidupan kita ini yang kami persembahkan kepada Tuhan? Tuhan itu menuntut kehidupan kita ini supaya kita persembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan, Tuhan juga menuntut kamu harus gini, bukan. Menuntut kehidupan kita ini dekat kepada Tuhan. Rut ini tidak usah diperintah, dia sudah dekat. Makanya dia terpilih menjadi mempelai, yaitu mempelai wanita surga. Itu seperti itu Rut. Dan Rut itu selalu Roh Kudus itu ada di dalam hidup. Kalau ada Roh Kudus lalu ada di dalam hidupnya, itu semuanya itu ingat. Semuanya itu takut kepada Tuhan. Hidupnya Rut, pikirannya Rut selalu mengikuti, yaitu tadi penyembahan, korban, ya, korban, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus masuk di dalam ruangan suci, yaitu merupakan pelita emas dan meja perjamuan dan penyembahan. Itu diikuti terus sama Rut. Itu mengajak kehidupan kita ini sebetulnya kita harus mengikuti perjalanan seperti ini. Biarpun kita akan melihat calon mempelai surga, yaitu mempelai surga Yesus, itu cara-caranya sama, ada seperti itu. Makanya kehidupan kita sampai saat ini, ya, kita harus sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Itu seperti yang tertulis dalam hukum Musa, itu hukum tentang dua loh batu, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kita untung. Tujuan kita kemana? Sebetulnya tujuan kita ini sebetulnya yaitu bisa menembus di dalam kerajaan surga. Caranya bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa menembus di dalam kerajaan surga? Ya, kita berusaha untuk menjadi calon mempelai wanita surga. Kalau calon itu harus juga melakukan apa perintah Allah, melakukan apa perintah Tuhan, itu calon. Ya,
Kalau kehidupan kita sebagai calon mempelai wanita tidak melakukan apa perintah Allah, itu tidak akan bisa. Pasti, tetapi kehidupan kita ini harus melakukan tentang hukum-hukum Allah. Puji Tuhan, Tuhan itu selalu mengikuti yaitu perkataan-perkataan, ya, permohonan-permohonan yang dari kita. Kalau kehidupan kita ini sungguh dekat kepada Tuhan, melakukan hukum Allah, ya, itu Tuhan juga melakukan di Tuhan. Saat-saat ini, ya, kalau kehidupan kita ini ada dosa, datang kepada Tuhan. Kalau kehidupan kita ini ada masalah, datang kepada Tuhan. Jangan datang pada manusia, jangan datang kepada batu-batu, ya. Jangan datang kepada arwah-arwah lain. Tapi kita, Tuhan itu maunya supaya kita selalu dekat, selalu datang kepada Tuhan. Seperti yaitu Rut, dia biarpun menghadapi datang, Tuhan, aku ada masalah ini, kau ampuni kami. Datang kepada Tuhan. Masalah apapun, Tuhan akan memberkati. Rut, masalahnya sendiri kembalikan. Masalahnya itu mertua